Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Ya, karena dalam beberapa hari ini situasi sangat tidak menentu dan eskalasinya semakin meningkat. Dan video ini memang sengaja gue bikin update karena ada situasi terakhir yang semakin mengkhawatirkan. Jadi ini sudah gue angkat dalam 2 video terakhir karena memang suasananya atau situasinya kurang kondusif di Timur Tengah. Ya, kita semua tahu lah ya, ada konflik ya, antara Iran, Israel dan Amerika Serikat yang diperkirakan eskalasinya akan meluas dan memang prediksi itu pelan tapi pasti terjadi. Dan kita bukan mau membahas soal politik dan perangnya itu sendiri ya, tapi kita menarik dampak dari nomor 1 adalah keselamatan dari warga negara Indonesia di Timur Tengah. Tentunya kita berbicara dari kolega-kolega kita fans bola yang sudah kita kenal satu sama lain, terlebih-lebih di Qatar. Makanya sengaja gue pakai baju ini ya, Garuda Qatar. Tentunya juga tanpa mengurangi rasa persahabatan di tempat-tempat yang lain, di Saudi Arabia, di Bahrain, di UEA, di Oman dan lain-lain. Jadi kabar terakhir atau informasi terakhir itu memang sangat mengkhawatirkan. Informasinya sudah tersebar kemana-mana dan sudah A1 juga, baik dari teman-teman yang memang tinggal di Qatar, dan gue nggak bisa share lebih detail, termasuk video-videonya untuk menghormati privacy maupun juga mungkin untuk tidak membuat suasana semakin menyeramkan. Walaupun kita tidak bisa menyembunyikan fakta ini terkait dengan situasi terakhir. Jadi selepas serangan dari Amerika Serikat ya ke 3 fasilitas nuklir Iran, itu Iran langsung membuat statement balasan bahwa mereka akan menargetkan basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di sekitaran Timur Tengah. Dan saat gue mengangkat video ini, ada satu atau dua atau beberapa lah ya yang gue mengucapkan terima kasih yang memberikan komentar di kolom komentar. Jadi memang teman-teman penonton channel Bung Harpa banyak yang sangat membantu, bukan basa-basi, yang memberikan insight. Bung, ini pangkalan militer Amerika juga ada di Qatar dan Saudi loh, bahkan di Bahrain juga dan Kuwait kalau nggak salah gitu. Oh iya, benar juga ya, artinya konsekuensi logisnya kan bisa aja mereka jadi incaran, dan emang itu yang diucapkan oleh pemerintah Iran. Dan baru saja mungkin dalam beberapa jam terakhir itu terjadi serangan-serangan, atau paling nggak gini lah, itu rudal-rudal atau misil atau drone itu lewat di atas Qatar, sudah melintasi, nggak tahu mau kemana, apakah mau ditujukan untuk fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar atau dia mengincar kemana, nggak tahu. Yang jelas situasinya cukup menegangkan. Di beberapa WhatsApp grup juga gue lihat mereka mendengar secara langsung dentuman, mungkin antara intercept dari drone atau misil tersebut, sehingga bunyi dentuman di atas tuh. Jadi seperti perang bintang. Ini dulu kalau bukan perang bintang bola ya, tapi literally ini pernah diramal ya. Jadi perang itu udah antar kirim-kiriman rudal. Jadi sekali lagi situasinya sudah semakin gawat ya, dan eskalasinya kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti ini sekali lagi kita tarik ke sepak bola, karena 3 bulanan lagi nanti akan dilaksanakan playoff ya, round 4 atau lebih tepatnya round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana nanti di sana di Saudi dan juga Qatar akan dilangsungkan masing-masing 3 pertandingan ya, di mana Indonesia nanti akan terlibat di sana. Kita belum tahu di mana kita akan bermain. Yang pasti tanggal 17 Juli nanti akan dilaksanakan drawing. Jadi kita akan tahu lawan kita siapa, main di mana, tapi supposed to be antara Saudi atau Qatar. Dan ini tentu mengkhawatirkan bukan hanya venue-nya, tapi juga mobilisasi fans baik yang di Qatar, di Saudi, ataupun yang ingin datang ke sana. Ini tentu tidak mudah gitu loh mobilisasinya. Bahkan terakhir pun sempat simpang siur tuh soal penerbangan dan dari ke Qatar, menuju dan dari ke Qatar gitu ya. Sempat dikatakan Air Canada, Singapore Airlines melakukan reroute. Gue diskusi dan kemudian gue bilang mungkin mungkin itu hanya reroute gitu, jadi tidak melewati daerah Iran karena sedang konflik. Tapi ternyata
terakhir itu bandara di Doha di Qatar itu di shutdown. Jadi nggak ada yang dari dan ke Doha atau ke Qatar. Dan ini kita nggak tahu sampai kapan ya, karena eskalasinya tidak ada tanda-tanda akan menurun gitu. Jadi kalau ini yang terjadi, rasa-rasanya mendekati mustahil round 4 akan dilaksanakan di Qatar dan juga di Saudi. Ya Saudi memang agak sedikit jauh dari Iran ya, tapi kan kita lihat eskalasinya dari mulai Teheran, dari mulai kemudian 3 fasilitas nuklir Iran, lalu kemudian ada serangan balik dari Iran yang tentunya mereka ya bereaksi ya terhadap serangan tersebut. Dan ini kan apakah Amerika juga akan diam ya? Ya kita nggak tahu, rasa-rasanya nggak mungkin. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Gua rasa ya AFC ini benar-benar harus cepat mengambil keputusan, harus benar-benar sekarang juga mereka sudah punya contingency plan yang clear ya, karena ini berkaitan juga dengan persiapan logistik dari para tim-tim peserta tersebut gitu. Dan mungkin ini bukan blessing ya, tapi juga jalan di mana memang harusnya di pertandingan dilaksanakan itu di tempat netral gitu. Kalau dari awal nggak ada pat gulipat ya, yang gue bikin judul nih, kalau nggak salah ada salah satu video gue bikin judul pat gulipat AFC, mungkin akan lebih smooth ya. Paling enggak sekarang kita nggak terlalu khawatir untuk menyambut round 3 nanti. Katakanlah kita main di Jepang atau di Korea Selatan atau bahkan di Australia yang lebih jauh lagi, mungkin akan lebih tenang gitu, lebih aman gitu. Nggak perlu ada kasak-kusuk seperti ini gitu loh. Dan sekarang pasti mereka harus membuat rencana ulang atau rencana cadangan untuk mengantisipasi kalau benar-benar ini makin meluas gitu loh. Ini sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi bukannya ini fakta ya, karena udah rame, kalian bisa lihat sendiri di berita-berita, nggak usah gue share di sinilah, karena juga untuk menghormati yang punya materi dan juga mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang mungkin kalau lebih detailin mereka akan lebih makin takut. Yang pasti ya teman-teman semua, buat gua di atas bola ada yang lebih penting, yaitu nyawa, persahabatan, keluarga dan lain-lain. Jadi nggak layak kalau dipaksakan situasi ini berkembang kemudian kita tetap main round 4 di sana dengan membiarkan resiko akan kenapa-kenapa gitu. Yang pasti ini membuat kita memberikan satu punya point of view tersendiri ya. Memang ada satu, ini dia ya, dari buku yang gue baca dari Sun Tzu, when the war starts ya, the truth is the first casualties. Ketika perang dimulai, korban pertama adalah kebenaran, karena pasti setiap pihak merasa paling benar untuk memerangi pihak lainnya. Mungkin terdengar klise, terdengar klasik, tapi buat gue pribadi, sekecil apapun kontribusi kita untuk membuat suasana lebih damai, untuk tidak katakanlah memanas-manasi situasi ya dengan katakanlah membuat statement-statement yang gak perlu, gue rasa itu sangat baik dan bukan tidak mungkin ya. Semangat untuk mengkampanyekan bahwa ini semua damai, supaya nanti kita juga bisa enjoy nonton bola dengan berbagai bangsa, dengan latar belakang yang berbeda ya. Kita bisa menghilangkan sekat-sekat sekat-sekat primordial yang kadang-kadang membuat kita saling curiga dengan satu yang sama yang lain. Dan mudah-mudahan sepak bola bisa melakukan itu. Terima kasih buat teman-teman, dan yang terpenting gue berdoa untuk kalian yang ada di Timur Tengah, saudara-saudara kita semua, diaspora, baik di Qatar, di Oman, di Saudi, di WA, di Dubai, di Bahrain, di Kuwait, dimanapun, bahkan di Iran itu sendiri. Semoga kalian tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga semua pihak bisa berkepala dingin untuk menahan tidak melakukan aksi-aksi yang berujung pada kehancuran. Jadi sedikit gue masuk ke cerita soal konflik ini ya, karena memang concernnya sekali lagi ya ke perdamaian dan juga ke sepak bola yang selama ini ya cukup bagus lah ya, walaupun di tengah persaingan itu sendiri ada gontok-gontokan, tapi kita lihat ya tentunya korbannya dan kehancurannya tidak sebesar ketika konflik militer dan politik bergabung seperti yang kita lihat saat ini. Mungkin itu aja. Kita akan tunggu dalam beberapa jam atau hari ke depan bagaimana situasinya, dan kita tunggu ya komentar dan juga standing point dari AFC. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan keputusan ataupun rilis yang cepat dan tepat terkait dengan venue round 4 yang kurang lebih dalam 3 bulan lagi akan segera bergulir dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025. Teman-teman semua, stay safe, stay peace.
no more war dan sehat untuk semuanya. Adios.